kemudian goriza bako, dengan menulis itu akan terasa eksistensi dirinya. Punya buku kan seneng, sudah melahirkan buku nih, sudah terbit bukunya gitu kan, si anak akan senang gitu. Kemudian tadayun itu rasa kita mentakdiskan sesuatu, mengagungkan sesuatu, bahwasanya dengan menulis itu juga dalam upaya untuk mengibadahi Sang Pencipta. Saya melakukan proses menulis atau saya menuliskan sebuah karya itu dalam rangka agar nanti mendapatkan ladang amal jariah dari tulisan. Jadi tulisan yang diberikan itu juga bukan tulisan yang remeh-temeh gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk anak-anak nanti akan ada step by stepnya ya, sampai kemudian tulisannya jadi bagus gitu ya. Nah, itu nanti seperti apa nanti akan ada triknya. Itu yang pertama, menumbuhkan potensi anaknya ya. Itu kenapa harus menulis. Kemudian yang berikutnya melaksanakan perintah Allah tadi untuk berdakwah ya. Jadi menulis itu kerangkanya adalah dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Betapa banyak sekarang yang menulis dengan tentang kebaikan, ngajakin kebaikan. Yang mencegah kemungkaran itu yang kadang sulit ya. Gara-gara mencegah kemungkaran orang itu dibenci gitu kan. Banyak orang baik yang disenangin, tapi orang yang menyebarkan kebaikan itu banyak yang membenci. Tapi kita harus terima itu, dan nanti kita pahamkan juga kepada anak. Orang akan suka dengan orang yang baik, tapi orang yang menebarkan kebaikan itu banyak sekali musuhnya. Nah, itu gimana jadinya ya? Jadi tetap kerangkanya adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk selalu berdakwah, gitu ya. Menulis dalam rangka berdakwah. Kemudian menjaring jariah melalui ilmu yang bermanfaat melalui wasilah tulisan. Jadi tulisan itu menjadi salah satu sarana ya, sarana kita untuk menuai jariah. Jadi kalau kata siapa itu ya, disebutkan bahwasanya jika kau lahir bukan dari anak raja atau kau bukan anaknya saudagar kaya, maka menulislah gitu. Karena seseorang itu akan dikenang dengan tulisannya. Ya, betapa banyak ilmu itu hilang dengan begitu saja karena nggak ada yang nulis. Gitu. Makanya kalau kita ingin tulisan kita itu menjadikan kita itu dikenang, nanti ketika kita itu tidak ada di dunia, ya menulis. Siapa yang menulis duluan? Si anak atau si ibu? Gitu kan ya. Nah, bareng-bareng. Nah, kalau memang belum ya bareng-bareng. Ibu nulis, anak juga nulis gitu. Nulisnya yang seperti apa nih? Gitu. Nih, bagaimana memulainya? Ya, lanjut. Bagaimana nih memulai gitu ya? Muslimah sahabat keluarga ya, bahwasanya awal menulis ini memang mulanya itu sulit. Untuk memulai sesuatu yang baik itu kadang sulit. Tetapi untuk istiqomah itu lebih sulit lagi gitu. Nah, sekarang dibalik mindsetnya. Memulai menulis itu mudah gitu ya. Dan istiqomah itu mudah. Artinya apa? Mudah di sini untuk menyemangati kita. Menulis itu mudah, siapa saja bisa menulis gitu ya. Nah, di situ dulu. Yang ada dalam benak kita jangan aduh susah banget sih menulis merangkai kata bla bla bla, saya aja nggak punya ide. Enggak, yang energinya yang diambil ada energi yang positif. Menulis itu mudah, saya bisa menulis apa saja dalam rangka untuk menjadi jariah gitu. Balik, tolong balik mic-nya di mana, Mbak? Balik, mic. Kecil sekali ya suaranya ya. Sebentar. Bisa terdengar. Masih terdengar ya, Bu ya? Iya, masih. Ya. Jadi bagaimana memulai? Memulainya adalah orang tua itu mengajarkan anak gemar membaca dan menulis. Bagaimana mungkin seorang anak itu akan dia gemar memegang buku dan pena gitu ya, ketika melihat ayah dan ibunya itu tidak pernah sama sekali membaca buku. Buku itu sesuatu yang langka di rumahnya. Nah, itu diganti sekarang. Kalau bisa di setiap sudut itu ada. Apakah lebih jelas? Ya, saya pakai ini? Bisa, lebih jelas. Halo? Ya, halo, lebih jelas. Ya. Ya. Suara saya masih terdengar ya, Bu Novi? Masih, silakan.
Atau malah nggak dengar. Orang tua gemar membaca dan menulis, ya artinya kita memberi contoh dulu kepada Ananda itu membaca dan menulis tadi, ya. Atau mungkin di dalam suatu ruangan di rumah kita itu ada ruangan khusus yang di situ ada kita susun banyak buku. Nah, yang di situ anak bisa membaca, anak bisa melihat gambar-gambar yang memang itu khusus ruangan itu untuk belajar bersama gitu ya, bukan ruang kerja ayah atau bukan ruang kerja ibu, tapi memang didesain ruangan itu plong gitu ya, yang di situ bisa anak bereksplor dengan bacaannya. Ya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini harus diupayakan? Karena anak itu adalah peniru yang ulung. Ya. Anak akan meniru kegemaran orang tua. Nah, contohnya begini, kalau orang tuanya dokter, nggak mustahil anak-anaknya pada jadi dokter, gitu kan ya. Nah, dari anak yang pertama sampai anak yang ketiga dokter semua, entah itu dokter internis, satunya oftalmologi apa mata atau dokter bedah gitu, apa dokter yang lainnya gitu. Pun demikian kalau keluarga itu guru misal, anaknya itu rata-rata ada juga yang jadi guru, gitu kan. Ini artinya apa? Anak itu peniru ulung dari orang tuanya. Artinya ciptakan suasana yang positif di dalam rumah, aktivitas-aktivitas yang positif gitu, anak kita akan niru dengan sendirinya. Tanpa diajak pun nanti dia akan niru gitu ya. Orang tua yang suka gini cuap-cuap, apa suka berdakwah, nanti anak-anak itu sendiri itu juga akan mau nggak mau sense-nya itu berdakwah juga dia. Nah, di situ ya. Ya. Itu yang selanjutnya adalah yang bisa melatihnya lagi adalah bacakan sirah Rasul ya. Cerita-cerita sahabat Nabi kepada anak gitu ya. Nah, itu dengan storytelling yang menggugah si anak. Nah, artinya anak-anak itu nanti akan mengidolakan yang diceritakan oleh ayah atau ibunya. Bagaimana si ayah itu menceritakan tentang kisah masuknya Khalid bin Walid misalnya, atau misalnya ayo ya lanjut. Jadi cerita-cerita sahabat Nabi kepada anak di sini ini akan mempengaruhi ya. Belum saya. Kemudian ajak anak berkunjung ke perpustakaan ya ataupun toko buku dengan tentunya dengan protokol kesehatan ya Bu ya. Ya, sahabat muslimah sahabat keluarga, tentunya kita kalau mengajak anak ke perpustakaan ataupun ke toko buku gitu, nah itu dengan protokol kesehatan. Nah, tapi ini bisa dialihkan dengan cara apa? Ya kita bisa pesan online ya, buku-buku tuh banyak sekali yang mengasah tentang cerita-cerita kepahlawanan, mengasah semangat anak-anak gitu ya. Kemudian berikan apresiasi terhadap kemajuan yang diperoleh oleh anak. Ya, kalau anak tuh kemarin baru sebatas mendengarkan, awalnya mungkin dia nggak antusias mendengar, yang masih pecicilan sana sini lari sana sini lari sini. Nah, hari berikutnya dia bisa duduk anteng di dekat bunda, dipeluk sambil dipangku gitu ya. Itu berikan apresiasi, adik sekarang udah pinter loh, udah mau dengerin bunda atau dengerin umi gitu. Beri apresiasi. Besoknya lagi dia sudah bisa menirukan lagi kalimat per kalimat gitu ya dari bundanya gitu ya. Itu berikan apresiasi. Tentu ini akan menjadikan anak senang. Nah, ya libatkan anak dalam kepenulisan sesuai kesenangannya. Artinya apa? Kalau anak senangnya masih menggambar, ya buatlah dari gambar-gambar gitu ya. Buat dengan gambar-gambar. Awalnya si Ananda saya, si Lili itu ya dari dia menggambar. Dari dia menggambar, tadi bukunya. Ya dari menggambar yang diceritakan. Jadi ada gambar-gambar biasa aja lah, gambar-gambar biasa yang kemudian di bawahnya dikasih story-nya gitu kan. Nah itu nanti dikirim ke Mupin Grafik atau kemana gitu. Nah itu nanti bisa menjadikan anak senang gitu. Oh iya tulisan aku kemarin Umi kirim ya lewat pos. Kemana Mi? Ke Mupin Grafik misalnya. Dan ini buktinya nak. Nah, senang dia. Dikasih tahu buktinya nih kalau tulisan dia itu sudah dikirimkan, itu akan senang dia. Apalagi kalau kemudian ada kabar dari dapat email dari Mufin tulisannya dimuat lagi di iniin sama editor gambarnya misalnya. Oh terbit dikirimi ke hasil karyanya. Oh ada royaltinya. Wah itu anak lebih senang.
Tapi ya sebenarnya royalti itu yang nomor kesekian ya. Yang penting ada rasa bagi anak itu mau nulis itu. Ya, kita lanjutkan ke teknis mengajari anak menulis. Nah, ini kita ke teknisnya ya. Sebenarnya tadi sudah sedikit saya ulas juga, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan lagi ya, sahabat keluarga ya, muslimah sahabat keluarga ya. Teknis mengajari anak menulis. Jadi di sini ajari anak mengikuti kalimat-kalimat sederhana yang dibacakan orang tua. Jadi kalimat sederhana di sini ya kalimatnya lengkap. Ada subjek, predikat, objek. Nah, ya kalau belajar masih subjek, predikat, objek itu kan berarti masih rentan kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Di TK juga sudah mulai diajarkan ya. Mengikuti gitu ya, mengikuti orang dewasa atau gurunya atau ibunya gitu, apalagi masa daring begini. Itu kalimat-kalimat yang sederhana gitu, dan anak disuruh ngulangin, ikutin gitu. Kemudian berbicara dengan suara yang jelas, tidak terbata-bata ataupun cedal. Jadi orang tua itu jangan ngajari anaknya berkata cedal. Dua ya katakan dua gitu. Loro kalau orang Jawa bilang ya bilang loro, jangan yoyo gitu kan. Nanti anaknya ngikutin terus sampai tua gitu. Jadi kalau anak-anak itu cedal-cedal itu, ya biarkanlah dia itu cedal itu karena memang organ pengucapannya itu belum sempurna. Ya, nanti dia akan lama-lama dia akan sempurna dengan sendirinya. Kayak ngaji gitu juga ya, mahrojul huruf. Ketika anak itu memang belum bisa, ya jangan dipaksakan gitu. Yang penting orang tua atau gurunya itu mengajarinya dengan benar gitu. Maksudnya yang keluar benar gitu. Nanti lama-lama cedalnya hilang. Kemudian dengarkan celoteh anak dengan antusias. Kita orang dewasa saja kalau lagi bercerita atau lagi curhat gitu ya, sama suami atau sama teman gitu kan. Kalau teman yang kita curhati itu mendengarkan dengan seksama gitu kan ya, sesekali yang berempati ya, tahu bersimpati gitu, kita senang gitu. Apalagi anak kecil gitu kan ya, apalagi anak-anak kita gitu. Setiap dia berceloteh gitu, ya dengarkan dengan antusias gitu. HP-nya tutup dulu. Dengerin anak cerita apa, kesehariannya tadi kenapa, ngapain kok berantem gitu, satu-satu didengarkan. Ini juga sebenarnya mengasah keperasaannya. Ya, berikan senyumannya kepada dia. Artinya ibu itu walaupun dengan segudang permasalahannya tetap senantiasa berusaha untuk bermanis muka di hadapan anak. Kadang malah kebalik ya, sama orang lain bisa senyum-senyum, sama anak, wah. Nah, ini teguran juga ya, sama-sama kita ya. Berikan kehangatan dan pelukan di sela pembelajaran, ya, belajar dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi bukan belajar dengan dibentak-bentak, bukan belajar itu harus bisa ini, enggak. Berikan pembelajaran kepada anak ya berdasarkan kemampuan dia. Kalau memang dia bisa menulisnya baru coret-coretan, ya udah, dan diapresiasi. Oh, dia sudah bisa pegang pena gitu kan. Oh, dia sudah bisa menulis namanya gitu, walaupun mungkin hurufnya masih kebalik-balik gitu, tinggal kita aja yang benar. Nggak harus hari itu benernya. Kadang kan orang tua itu kan menuntut harus benar, harus sesuai dengan apa yang ada di dalam buku itu perintahnya. Nggak bisa begitu. Anak kita tidak bisa. Makin kita minta anak kita seperti yang kita harapkan, makin nggak jadi malahan. Yang ada dia tertekan, ibunya juga stres. Itu banyak ya. Di Facebook apa di mana di media sosial itu sampai ibu stres itu, aduh, memperlakukan yang tidak kepada anaknya. Nazubillah. Jadi dengan rasa kasih sayang ngajarinya. Nah, iya, anak mampu mengulang beberapa kalimat sederhana yang diajarkan. Karena apa? A good writer is a good storyteller. Ya, jadi penulis yang baik itu adalah yang dia itu bisa storytellingnya bagus, gitu, yang bisa menceritakannya dengan bagus. Jadi ketika anak itu bisa bercerita runut, gitu ya, tentang keseharian dia, ketika habis sholat maghrib misalnya, itu luar biasa sekali. Itu berarti nanti dia punya potensi yang tumbuh, yang itu tinggal dituangkan melalui tulisan. Jadi berawal dari berbicaranya dulu. Jadi kemampuan berbicara ataukah menulis dulu kalau untuk anak-anak. Anak-anak itu berbicaranya terlebih dahulu.
mengenal dulu dirinya, mengenal dulu keluarganya, mengenal dulu bagaimana perasaan-perasaannya. Nah, nulis itu nomor sekian. Jadi ketika itu sudah bagus gitu ya. Nah, tinggal nulis itu simbol-simbol itu bisa dengan cepat dipahami oleh anak ketika anak itu sudah kelas 2 ya. Jadi kalau masih kelas 1 jangan terlalu dipaksakan anak bisa membaca dan menulis. Itu belum usianya. Usia yang bagus itu adalah kelas 2 ya, di kelas 2 Bunda. Insya Allah di kelas 2 itu sudah mulai matang ya, tangannya itu sudah mulai bagus gitu. Struktur tulangnya itu sudah mulai bisa pegang pena gitu ya. Nah, akalnya sudah mulai mau terbentuk gitu ya, berpikirnya walaupun dia masih mau mayis gitu. Dan simbol-simbol itu dia bisa mengingat gitu. Nah, mengingatnya lebih cepat gitu. Jadi berbicara dulu baru kemudian menulis. Ya, lanjut. Ini ada slide lagi satu yang terakhir. Nah, teknis mengajarnya. Nah, teknis mengajarnya kalau tadi itu adalah masih di teknis mengajari anak menulis, tadi lebih kepada kesehariannya, kalau yang ini lebih kepada prosesnya. Ya, ada pre atau prakondisi, kemudian saatnya dan postnya, setelahnya. Nah, prekondisinya seperti apa? Ciptakan suasana yang nyaman untuk ibu dan anak. Jadi yang nyaman harus dua pihak ini. Atau yang ngajarin sama yang diajar. Ibu sama anak. Kalau belum ada situasi yang nyaman, nggak usah ngomong tentang nulis. Nggak bakal jadi. Nah, gitu ya. Jadi prekondisinya ini yang harus nyaman. Ya. Pastikan sudah terpenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya. Nah, itu kenapa tadi saya bahas dulu potensi manusia tadi ya. Sudah makan, anaknya sudah nggak haus lagi, udah nggak capek ya, udah nggak ngantuk gitu ya, nggak lagi sedih gitu ya, moodnya bagus. Nah itu cepet nanti. Kalau anaknya masih lapar, ngantuk gitu ya, capek, habis ngerjain tugas sekolah banyak, diajak nulis ya nggak jadi. Nggak usah, main aja lah yang ada ya, bermain aja sama bunda, nggak usah lah nulis-nulis yang macam-macam. Pokoknya ciptakan dulu nyaman, terpenuhi kondisi jasmani dan nalurinya, juga sesuaikan dengan usia anak. Anak sukanya masih nyoret-nyoret, ibu pingin anak punya tulisan yang berbentuk udah cerita, ya nggak bisa, nggak jalan. Harus sesuai dengan usia anak. Anak diawali dari menggambar, misalnya gambar pohon ya, ada buahnya jatuh. Nah, ibu cerita. Ini pohon, buahnya lebat. Coba dihitung nak buahnya ada berapa? Ada matematika di situ. Buahnya jatuh. Ini digambar yuk, diikutin gambarnya. Nah, itu kan nanti ditulis di bawahnya si Ani sedang mengambil buah mangga di halaman, misalnya gitu kan ya. Nanti ibu yang ngajarin. Terus si buah ini nanti akan dihantarkan ke rumah nenek. Ada gambar neneknya gitu misalnya. Itu jadi komik nanti jadinya. Itu jadi berbagi gitu kan. Ada banyak nilai di sana. Itu yang prekondisi ya. Jadi sesuaikan dengan usia anak. Jadi kalau anak masih sukanya dengan gambar-gambar, ya buatlah gambar-gambar gitu ya. Nanti kalau anaknya udah usia kelas 3, kelas 4, udah mulai diajak berpikir gitu. Udah bisa menceritakan tentang perasaan-perasaannya gitu ya. Ya udah tulis. Coba kamu tulis bagaimana perasaanmu terhadap umimu atau terhadap abimu, terhadap umimu dulu. Hal-hal apa saja yang membuat kamu senang dengan umimu? Bagaimana sih sebenarnya sosok umi menurutmu gitu kan? Siapa orang yang paling berjasa gitu? Umi misalnya. Kenapa kamu menyatakan kalau umi itu orang yang sangat baik, sangat berjasa bagi hidupmu? Oh, umiku yang paling baik, umi ngasuh aku. Nah, nanti dia akan cerita sendiri. Kelas 3, kelas 4 udah bisa ya. Nah, itu buat tulisan umiku yang baik hati, umiku rajin mengajariku ngaji atau ngajari aku apa gitu kan, ajak aku masak atau ibu selalu sayang, ibu selalu ada di dekatku. Nah ya bla bla bla. Nanti dia akan cerita sendiri. Nah, tanpa harus jadi ketika itu sudah terangsang perasaan-perasaannya ya, rasa afektif, rasa kasih sayangnya itu sudah muncul, mengalir aja nanti tulisannya. Ya. Apalagi nanti kalau udah ke sini, udah kelas 5, nah dia punya cerita, punya temen gitu kan. Kalau novel anak wedok saya itu Rindang Persahabatan ya, kebetulan kalau judulnya yang ngasih uminya memang Rindang Persahabatan gitu kan. Cerita tentang sahabat-sahabatnya itu kan, sampai dia nanti mau sekolahnya di mana gitu, itu endingnya gitu. Jadi di situ dia bisa cerita sendiri.
Walaupun nanti mungkin editornya ya orang tuanya juga gitu kan. Kalaupun kemudian akan diterbitkan ya nanti. Ya lanjut ke yang saat ya. Saat nih ya, saat menggali ide menulis bersama anak. Seperti tadi, menggali ide. Oh, di depan rumah lagi ada pohon belimbing misalnya. Yuk kita di bawah pohon belimbing sampai ngelihat belimbing, ada banyak tuh belimbingnya, ada yang muda, ada yang sudah kuning, rasanya kira-kira kayak mana, Dek, gitu kan. Ini buahnya banyak banget, kalau kita makan semua bisa cukup enggak? Oh, banyak tetangga, ya kalau enggak kita kasih ke tetangga. Nah, itu diawali dulu dari dialog ya antara ibu dengan anak. Nanti anak akan kegambar gitu kan ya. Nah, kemudian mengenalkan kata-kata kunci. Kata-kata kuncinya tadi, apa kata kuncinya? Tadi kan ya ada pohon, ada belimbing, kemudian ada sodakoh gitu kan ya, berbagi gitu ya. Kemudian kata yang sifatnya umum menjadi lebih khusus. Artinya tadi katanya masih berdiri sendiri, kemudian dikhususkan lagi, dipreteli lagi, dibuat kalimat per kalimat gitu ya. Sehingga dia menjadi rangkaian cerita yang menarik yang diambil dari perasaan tadi dan pengalaman si anak tadi sehari-harinya. Nah, si ibu kemudian memberikan kata-kata bantu. Jelaskan kepada anak maksud dari kata-kata itu. Jadi anak jadi mudeng dengan yang dia tulis. Ya, sehingga anak memang mudah nanti untuk menuliskan. Kan kadang anak nggak ngerti, apa sih Mi artinya, Mi nggak ngerti loh. Nah, ibu harus banyak juga belajar gitu, sehingga bisa setiap yang dia katakan itu anak ngerti gitu ya. Nah, biasanya tadi sudah saya katakan tadi ya, bahwasanya pemula seorang anak itu biasanya menyenangi cerita yang bergambar. Jadi ya berawal dari gambar-gambar tadi itu yang dibuat cerita. Jadilah nanti sebuah komik misal. Nah, setelahnya gimana? Tadi udah ada gambarnya, ada tulisannya, diapain ini tulisannya ini gitu kan. Nah, anak ini diminta untuk baca kembali tulisannya. Nah, jangan-jangan dia sendiri nggak ngerti tulisannya itu apa maksudnya kan gitu kan. Jadi dia disuruh lagi nyeritain ini pohon belimbingnya tadi ngapa, kenapa harus dia memberi kepada tetangganya. Itu dia cerita sendiri nanti. Kemudian si ibu memperbaiki kalimat-kalimat yang belum efektif jadi lebih efektif, mungkin boros kata gitu kan ya. Gimana nak kalau kalimatnya jadi begini gitu kan. Jadi jangan langsung ini salah, yang ini nggak boleh gitu. Jangan, kalau sama anak bagaimana kalau begini nak gitu. Kalau kira-kira kalau menurut Mbak kalau kalimatnya jadi begini lebih enak enggak didengar gitu ya. Kalimatnya seperti itu. Selanjutnya beri apresiasi terhadap hasil tulisannya. Ya Allah subhanallah bagus banget ini tulisannya sekarang. Walaupun mungkin menurut kita ini apa sih ini gambar gitu belum berbentuk banget gitu. Nah terus buat anak itu jadi pede dengan tulisannya. Jangan dicemooh ya, beri pujian gitu kan ya. Kemudian setelah itu silahkan kirim karya Ananda tadi ke siapa bisa dikirim, bisa ke gurunya atau mungkin ke ayahnya yang mungkin ayahnya jarang di rumah gitu kan ya, atau seharian pergi gitu. Ya itu bisa ke gurunya atau bisa ke media atau juga bisa diterbitkan menjadi sebuah buku gitu atau diikutkan ke antologi gitu ya. Jadi anak jadi seneng gitu punya teman-teman di komunitas antologi menulis sesama seusia dia gitu. Mungkin di situ ya sifatnya sharing materi dari saya. Mungkin nanti kita lebih banyak ke dialog gitu ya. Baik untuk sementara dari saya itu Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan pemaparan materi dari Mbak Ati. Terbayang ya oleh kita bahwa untuk menjadikan anak ini seorang penulis itu memerlukan sebuah rangkaian aktivitas sebelumnya yang memang harus kita siapkan ya. Jadi harus ada sebuah pembiasaan, tidak ujuk-ujuk menulis, tetapi ada sebuah ikhtiar, di mana ikhtiar itu memang berkelanjutan gitu, secara terus-menerus saling berkesinambungan. Dan tidak juga bisa dinafikan bahwa di sini peranan seorang ibu itu penting sekali nih ya. Karena sepanjang tadi saya mendengarkan pemaparan Mbak Ati ini, anak ini nggak bisa gitu dia menulis tanpa pendampingan. Nah ini kan berarti harus ada pendampingan yang istiqomah kepada anak, yang akhirnya sampai anak itu punya sebuah karakter dari sisi tulisannya. Nah, baik muslimah sahabat keluarga, jika sekiranya ada yang mau bertanya, ya bisa chat langsung di grup ini.
Saya lihat ada Ibu Roza Nabila yang mengangkat tangan, raise hand. Apakah akan menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Silakan untuk unmute-nya mic-nya terlebih dahulu.